Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para tamu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan nasihat sudah disampaikan oleh guru kita semuanya, murabbi kita, Abu ya Sayyidil Habib Al-Fahamah Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Muhammad Baharun. Dan nanti agar tidak bubaran terlebih dahulu, nanti ada doa-doa pungkasan, doa-doa keberkahan. Dan mungkin bisa dikatakan itulah nanti saripatinya insyaallah. Nanti akan disampaikan oleh para masyayikh yang ada di sini. Masyayikh kita, guru-guru kita, dan para habaib nanti insyaallah mohon agar tidak meninggalkan tempat kecuali selesai doa. Adapun yang kami sampaikan ini pesan cinta bahwa tidak cukup kita hanya bertemu saat ini. Kita harus rindu untuk terus bertemu dan bertemu. Kita harus terus rindu untuk bertemu dan bertemu. Selagi kita meyakini bahwa acara ini adalah acara mulia untuk menyambungkan hati kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita menikmati, kita mensyukuri. Kemudian kita mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat dengan mengulang-ulang pertemuan ini. Baik pertemuan secara langsung jasad kita atau bertemu dalam program. Ini yang perlu kami sampaikan. Tadi ini dibagi dua. Tempatnya sama, duduknya sama, nggak ada beda sesungguhnya. Hanya kami berharap yang di sebelah kiri suatu ketika menjadi yang sebelah kanan. Yang diminum sama, yang dimakan sama, duduknya sama, yang akan tapi di sebelah bagian ini adalah beliau adalah para pejuang-pejuang baginda Nabi. Kalau Anda merasa tidak, hari sini harus jadi pejuang, berani masuk wilayah ini. Ini pejuang yang memikirkan pesantren Al-Bahjah. Ada berapa puluh Al-Bahjah mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, Lompar, Sumatera, Kalimantan, dan seterusnya. Ini para sesepuh-sepuh, para pejuang yang hidupnya di samping ngurusi bisnis mereka, beliau-beliau, tapi mereka memikirkan pesantren. Artinya pertemuan bagi mereka tidak hanya hari ini hanya untuk berkenalan. Setelah itu, setelah sampai di luar, kita akan selalu bertemu. Kalau jasad tidak bertemu, tapi bertemu dalam program. Itulah orang cerdas, sehingga kalau kita menghadiri maulid segini, selesai. Tapi kalau dengan program akan terus berkesinambungan. Buah acara maulid kita, tadi pesan Habib Abdullah Baharun, harus ada buahnya dong kita pulang. Mereka setiap saat lihat anak-anak belajar mendapatkan pahala, dan Anda semuanya memang mungkin ada bagian yang seharusnya di sini tapi di sini banyak, yang seharusnya berada di sebelah kanan tapi berada di kiri banyak. Ada di antara mereka yang ya di mana saja, dan memang tidak penting duduk di mana saja, yang penting kita itu ingin mendekat ke Rasulullah. Nah, yang menyempurnakan nanti Allah dan Rasulnya. Baik, jadi kami ingin menyampaikan program di Al-Bahjah ini banyak sekali. Pesantren-pesantren. Ada dua program, pesantren formal, ada SMP, SD, SMP, SMA. Itu nanti akan kita hantarkan mereka untuk kuliah. Ngambil pendidikan dunia untuk menjadi pelestari semesta. Sudah banyak anak-anak kita di beberapa kampus di Nusantara ini. Kemudian ada program yang besar. Sama-sama besar sebetulnya, program agama. Dimulai dari menghafal Quran, kemudian setelah itu mereka masuk kelas Tafaqquh Fiddin. Tafaqquh Fiddin itu memang di sini percepatan semuanya, sehingga memang anaknya harus punya semangat, kurang lebih hanya beberapa tahun saja, kurang lebih 4 tahunan mempelajari ilmu nahwu sorob dasar, kemudian setelah itu belajar bahasa Arab dengan benar dalam 1 tahun berikutnya. Kemudian ada istilah tahqiqul mutun. Tahqiqul mutun itu bagaimana anak-anak kita mengenal matan-matan kecil dari buku-buku agama dalam berbahasa Arab, mulai dari menghafalnya, memahaminya. Setelah 4 tahun ini mereka masuk kampus yang sudah disiapkan beliau-beliau ini, ulama-ulama yang mengajar mereka.
Namanya kelas apa di Steba. Tadi yang bincangkan, Steba ini adalah harapan kita adalah keluar dari Steba nanti adalah ulama-ulama yang akan kita sebarkan ke penjuru dunia untuk menyebarkan risalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang ada beberapa fakultas kuliah yang ada di dalamnya. Cuma nanti mungkin yang paling banyak nanti di bagian syariah yang mencetak ulama. Dan kami berharap ini ikut andilnya para semua yang alim dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya. Anda bisa lihat anak-anak yang di Steba, bagaimana cara belajar mereka. Supaya tidak hanya sekedar cerita. Ini ada guru-guru beliau. Anda mungkin yang punya pengalaman ilmu, Anda bisa duduk dengan mereka. Anda bisa bertanya, belajar benar enggak? Karena ini mau dicetak jadi ulama. Kalau enggak benar, cubitnya dijewer, ayo. Karena mereka kita suruh belajar dengan serius. Ya, dulu waktu kita belajar juga diseksa, tapi seksa menuju bahagia oleh guru kita. Mereka tak seksa. Ini anak Steba rata-rata ini. Ini anak diantaranya banyak. Ada berapa ratus. Itulah anak-anak Anda semuanya yang diangkat tadi mereka itu. Mereka tuh peresan, dari mulai tahfidzul Quran diperes menjadi kelas Arabiah, diperes lagi. Ini diperes lagi, mereka masuk fakultas yang kita siapkan belajar ilmu agama. Menjadi penerus dakwahnya Rasulullah SAW. Supaya Anda yakinlah ini. Anda duduk dengan mereka, ayo. Lihat keadaan mereka, belajarnya kayak apa. Guru-gurunya seperti apa. Keseriusan beliau. Ini guru-guru aneh. Guru-guru kalau tidak ngajar marah ini. Nah ini ada guru-guru ini kalau sudah waktunya dikurangi itu pokoknya ini stres kalau bahasa kita ini. Hiburannya ngajar. Jadi mainannya itu anak-anak. Dan alhamdulillah Allah kirim orang-orang semacam itu. Sebagian guru kan malas, paling enggak semoga libur, mundur 5 menit. Enggak. Beliau mesti nyari waktu tambahan agar anak itu pinter. Jadi sangat sesuai dengan harapan kami dan kesiapan anak-anak untuk dididik. Dan guru-guru yang Masya Allah, mereka adalah guru yang senang mengajar. Tentunya dengan ilmu beliau. Ini kalau kita Masya Allah, ada guru-guru yang datang dari Mesir ada. Beliau adalah Syekh Mustafa Abdul Nabi. Yang dari Yaman, banyak dari Yaman. Ada nanti, ini beliau adalah Syekh Saleh Joban, kemudian Syekh Ali Qudaimi, kemudian Syekh Ali Baraidi, kemudian ada Syekh Muhammad Jidhi yang sekarang betul tidak bisa hadir. Dan Masya Allah banyak para ulama-ulama yang mengajari anak-anak kita. Jadi Anda biar semakin yakin bahwa program tadi untuk mencetak 1001 ulama itu memang disiapkan di sini. Secara fasilitas dohir, segaya pesantren dulu tuh kampus ini. Secara dohir mereka itu Masya Allah belajar. Ya Masya Allah, dengan ketabahannya, insya Allah itulah yang menjadikan kalian sukses nak ya. Kalian sukses dengan tabah, dengan Masya Allah gurunya, guru yang ketat. Kalau gurunya malas, gurunya senang kamu libur, kamu tidak dapat ilmu. Jadi ini wahai para utang tua kami, para pejuang, itu anak-anak Anda nanti. Kurang berapa ratus. Dan kebetulan kami ungsikan di hutan belantara Pancalang sana. Jadi anak-anak itu belajar di Pancalang sana. Ini tempatnya enak, Masya Allah asri. Kami kalau berlibur ke sana, bayangkan tempat belajarnya tempat berlibur. Ada banyak macam binatang, ada bebek, ada ayam, ada kambing, ada kerbau, ada Masya Allah, bisa bebas suka-suka. Ada kebun. Kemudian satu lagi ada di Saung Balong sana juga tempat yang indah, ada hutan buatan, hutan-hutanan yang kita abadikan tidak diganggu. Intinya bahwasanya itulah anak-anak Anda. Adapun pendidikan formal ada di mana-mana. Agar Anda tahu ini program, harus barangkali di sini ada orang yang Masya Allah diberi Allah kekayaan melimpah tapi bingung. Sebab orang punya harta, ada yang sama sekali tidak cerdas. Bagaimana? Tidak pernah disimpan untuk di akhirat. Sampai mati nggak ketemu di alam barzah. Ada yang punya kekayaan melimpah, tapi kurang cerdas. Dipakai berbuat baik tapi nggak panjang kisahnya. Maka yang ngurusi santri ini orang cerdas. Kenapa? Dia tidur, dia sudah meninggal, masih mengalir ilmu pahalanya dengan pelajar-pelajar. Makanya orang-orang cerdas, bagaimana tidak cerdas, akan mencetak penerusnya, bukan main-main. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami katakan memang ada sebagian orang kaya itu licik dengan kecerdasannya. Jadi ustadz inilah pada masyayikh itu bertahun-tahun beliau tuh belajar, bertahun-tahun ngafal. Ini orang kaya punya duit, didik anak alim, nengkreng dia ikut-ikut. Wah ini orang tua, orang kaya yang dengan kecerdasannya, saya menikmati mobil mewah, saya di gedung megah, tapi saya akan cetak ulama. Waduh, terbang bersama mereka. Itulah kayaknya barafid dunia hasanah fil akhirati hasanah.
Adapun anak-anak Buya nanti ini jadi ulama bersama para semua pejuang-pejuang untuk menjadi ulama yang serius. Karena Allah, hidup kita nanti di akhirat. Tapi kebutuhan umat hari ini butuh kepada kalian yang belajar serius. Ini makanya yang perlu kami sampaikan programnya seperti itu. Adapun SD, SMP, SMA program formal kita upayakan anak-anak belajar ilmu dunia yang mencukupi dan hari ini mulai ada perlombaan total seluruh nasional. Maka ini bulan para sesepuh datang, tolong para sesepuh dan pengurus yayasan daerah harus patuh dengan keputusan pusat untuk membuat perlombaan. Karena yang merombak sebenarnya bukan dari pusat. Indah sekali usulan dari cabang untuk dirombak. Membuat lebih bagus lagi, yang bagus lebih bagus lagi. Ya, insya Allah nanti ada konsorsium ini adalah tolong semua nanti jadi seragam kualitasnya Al-Bahjah, formalnya seragam. Dari barat sampai timur seragam, semuanya seragam. Dan tidak ada yang miring sedikit pun. Untuk kita siapkan sampai kapanpun Al-Bahjah ya seperti itu. Belum lagi wahai para perindu ridha Allah, Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Bukan saya tidak. Petunjuk dari guru seperti yang beliau beliau isyaratkan akan ada orang-orang hebat yang datang kepada kami dan itulah Anda semuanya. Kita juga punya banyak stasiun radio. Bisa jadi mungkin, tak tahu berlebihan atau tidak kalau sampai. Al-Bahjah ini adalah mungkin pondok yang paling kaya stasiun radio. Ayo, tak tahu berapa hitung. Stasiun radio resmi bukan abal-abal. Ini berkata apa? Anda semuanya saya tidak punya duit di kocek saya. Ternyata hamba-hamba terkasih Allah. Maka yang belum bergabung, bergabunglah. Tapi dengan catatan loh ya, mohon maaf. Dengan catatan, yang mau bergabung dengan Al-Bahjah, dengan catatan, yang sudah punya ikatan dengan seorang alim atau guru, Habib, Sayyid, Kiai, tolong jangan putus hubunganmu dengan beliau. Dan tolong tim Al-Bahjah jangan rebut donatur orang, itu adalah fitnah. Kita tidak mengajari semacam itu su'ul adab. Tapi kalau donatur kita diambil sama orang, alhamdulillah dirawat, semoga selamat masuk surga. Kita tidak pernah rugi, tidak pernah merasa bingung kalau diambil. Tapi tolong Anda yang mau bergabung, hari ini Anda terpesona mungkin dengan program kami, tapi kalau Anda punya ikatan dengan guru Anda harus tetap dengan kami sifatnya bonus. Ibaratnya misalnya Anda membantu guru Anda 10 juta per bulan, lalu Anda bagi, saya kenal dengan Al-Bahjah, 5 juta untuk guru saya, 5 juta untuk Al-Bahjah. Tidak, 10 juta tetap guru Anda. Lalu untuk Al-Bahjah gimana? Terserah tambahannya, 100 ribu boleh kelebihannya. Bisa saja 100 juta juga, karena bisa lebih, bonus. Karena Anda mungkin menemukan apa yang Anda cari di sini untuk perjuangan. Dan seperti itu. Dan banyak program. Makanya ayo Anda jangan ragu, bismillah. Anda punya kekayaan melimpah, mau dipakai apa? Dan insya Allah bisnis Anda akan semakin lancar, ternyata bisnis akhiratnya juga lancar. Sesuai dengan doa yang setiap hari Anda hafal dan mungkin paling hafal doa Anda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia baik, di akhirat baik. Ini yang perlu kami sampaikan, insya Allah semuanya jangan lupa bergabung. Kalau ada gedung megah di mana mau diberikan, makanya yayasan hanya satu. Ketua yayasan pusat hanya ada satu. Siapa? Ya yang dipilih oleh para sepuh untuk diangkat untuk menjadi ketua yayasan. Bisa jadi ketua yayasan nanti hari ini ganti, yang di pusat, di cabang sana karena berbakat bisa dipindah ke sini. Dan Anda harus tahu bahwasanya masalah keuangan dirapikan. Pondok di sini sangat dirapikan tentang keuangan. Gak ada di sini dagangan bisnis anak saya, keluarga saya gak ada. Dan termasuk pesan guru mulia bahwasanya waktu kita ingin bangun pondok, Yahya ente bangun pondok, satu. Ada dua pesan. Satu, kamu jangan megang uang. Alhamdulillah sampai hari ini kita tidak pernah megang duit. Yang megang duit itu bendahara. Sesepuh yang memantau. Nggak ada duit masuk kocek saya. Makanya kalau Anda pengen bantu pondok, nggak usah pakai kocek saya. Nggak usah lewat tangan saya. Langsung saja, bismillah. Ada rekening, masuk aja ke rekening. Saya tidak tahu, Allah maha tahu. Jadi kita tidak pernah ngurusi keuangan, tidak pernah megang keuangan. Nah, dan memang kalau saya megang keuangan, memang ya ruwet. Ruwetnya gimana? Kalau Anda tidak berani nanya, Buya duitnya kemarin di mana? Nggak ada. Nggak ada yang berani. Atau duit sudah habis, Anda ngira masih ada, Anda tidak bergerak. Maka dengan begini Anda tahu ini Al-Bahjah ini tahu kebutuhan steba ini berapa, kebutuhan pondok ini berapa. Para sesepuh ini sudah mendengar bisik-bisik di antara mereka. Dan mereka insya Allah pejuang-pejuang ahli surga. Mereka bingung sendiri, ribut sendiri gimana menghasilkan uang, bagaimana merintis bisnis itu Al-Bahjah dan sebagainya. Sehingga banyak yang sudah punya bisnis, dia akan mengembangkan bisnis serupa karena dia punya keahlian. Bisnisnya tetap berjalan. Bisnis itu Al-Bahjah berjalan. Tidak ada untuk kocek anak saya. Tidak ada kocek untuk mantu saya. Tidak ada itu semuanya. Karena apa?
inilah yang dibangun di tempat ini. Nanti ada yayasan. Yayasan itu adalah yang mayungi semuanya. Nanti di setiap pondok ada pengasuhnya, ada ketua yayasan cabang. Pengasuhnya, ketua yayasan cabang. Sehingga manajemennya itu adalah dari yayasan yang ngatur tentang ini itu. Pengasuhnya tinggal ngajar tok karena dia yang punya ilmu agama. Itu yang perlu kami sampaikan di sini agar Anda yakin bahwasanya beginilah berjuang. Ayo masuk, jangan ragu-ragu Anda. Jangan hanya di pinggir tok. Orang ketinggalan sudah berjalan dengan rombongan besar, Anda masih ragu-ragu. Dan kami yakin yang datang ke tempat ini apalagi dengar pesan dari guru mulia, pondok hari ini mulai diporak-porandakan. Pondok mulai dihancurkan agar orang ragu tidak rindu kepada pondok. Alhamdulillah, pondok kita tidak kurang-kurang santri, tetap harus kita jaga. Yang jaga adalah Anda semuanya. Bismillah, mulai dari infrastruktur, ayo. Rizki Anda jangan ragu. Rizki Anda. Jabatan Anda, tapi juga ada pesan dari pejabat kita juga datang. Beliau karena ada tadi ada alhamdulillah Pak Bupati ya. Pak Bupati tadi ketemu pas kita jalan itu, ketemu insyaallah minta didoakan semoga Cirebon tentrem, damai. Dari Dandim, dari Kapolres juga Masya Allah semuanya. Mereka hanya mohon maaf tadi tidak sempat nemui, tapi Anda insya Allah bertemu dengan Nabi dengan ketulusan Anda. Memang kalau sudah di sini itu yang dicari Nabi Muhammad, tidak usah. Saya nemui atau tidak nemui sama. Salaman tidak salaman, kita rindu menghadiri majelis mulia. Sehingga mohon maaf di sini mungkin ada mohon maaf kami ucapkan para habaib, para ulama, sesepuh yang seharusnya mungkin tidak tahu tempat Anda di depan ini atau bagaimana. Enggak, ini sama semuanya. Hanya memang begini aturannya. Kalau semua duduk di sini roboh ini. Yang menjadi mulia adalah urusan Anda dengan Nabi. Seperti apa? Biarpun di pojok apalagi paling kena panas itu. Waduh, lebih dahsyat lagi. Dengan ikhlas. Jadi semuanya mulia selagi kita menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini adalah pondok ini adalah pondok Al-Bahjah dengan ciri khas menyebarkan keindahan dengan indah, kasih sayang, cinta, ulama, habaib, semuanya masuk di sini. Jadi tidak ada kita membuat satu hal yang ngajarkan kekerasan atau yang sering disebut radikal, dan memang Islam tidak radikal ya ini. Jadi kalau beragama itu wahai para rindu harus percaya diri, ini agama yang saya anut adalah agama benar, agama indah, agama jangan ragu-ragu. Saya punya akidah loh ya, ini kan gitu. Akidah itu bukan saya. Jadi kalau saya ngomong itu akidah saya bukan sombong. Kalau saya ngomong saya banyak duit baru sombong. Akidah saya adalah akidah benar, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, sufiyah, bermadhab. Ini kita yakin, percaya diri, nggak usah ragu-ragu. Dan ini yang diajarkan di tempat ini, insya Allah. Semalam kita sampaikan pada para sesepuh pejuang kita ingin buat proyek di Jakarta. Nah, proyek ini mungkin kita kebetulan punya masyayikh kibar, ulama di Jakarta sana. Nanti insya Allah di pokoknya sentral kita membuat satu markas marhas ilmu akidah. Yang di dalamnya dikuatkan dengan bermacam-macam perangkat-perangkat memahami ilmu akidah, manteknya, bahasanya, dan segala macam. Dan memang begitu kalau menyebarkan ilmu harus dengan keyakinan. Kalau kita tidak yakin dengan ilmu kita, itu bagaimana? Dan alhamdulillah Allah kirim orang-orang alim. Beliau orang-orang alim ini Masya Allah mengajar, dikirim oleh Allah dan subhanallah pilihan. Kita mencari, beliau-beliau datang. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Muliakan kami di keluarga kami, muliakan kami di masyarakat kami. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, saat ini kami lihat wajah-wajah orang tua kami itu ya Allah. Kami ingat wajah-wajah mereka ya Allah. Ya Allah, orang tua kami ya Allah, mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami ya Allah. Jauhkan kami dari durhaka. Kedurhakaan kepada orang tua menjadi sebab kesengsaraan bagi kami ya Allah. Kami tidak ingin durhaka kepada orang tua kami, maka kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami. Kadang kami menyakiti orang tua kami dengan lisan kami, kadang kami menyakiti orang tua kami dengan perbuatan kami yang kami tidak menyadari ya Allah. Muliakan orang tua kami ya Allah. Yang kami lihat semakin hari semakin rapuh ya Allah. Tubuh mulai membungkuk, jalan tertatih-tatih,
Kulit mulai berkeriput, ya Allah, pandangan kabur, rambut memutih. Kadang kami kurang peduli kepada mereka, ya Allah. Jika ada di antara yang hadir ini, ya Allah, jika ada di antara mereka satu hamba-Mu yang kurang baik kepada orang tuanya, kami mohon lembutkan hatinya, ya Allah. Kami tidak rela dengan kedurhakaannya, sebab yang durhaka pada orang tua akan sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Kami mohon, ya Allah, siapapun mereka yang hari ini kurang peduli kepada orang tua mereka, jadikan hari ini hari berdamai. Jadikan hari ini hari berdamai kepada orang tua mereka, sehingga mereka mudah untuk mengabdi dan berbakti pada orang tua mereka. Dan kami mohon, ya Allah, guru-guru kami, ya Allah, angkat derajat mereka, muliakan mereka, ya Allah. Keluarga guru-guru kami, ya Allah, anak guru-guru kami, muliakan mereka, ya Allah. Mudahkan kami untuk berbakti pada guru kami, dan kami mohon anak-anak kami yang belajar dengan kami. Kami mohon, ya Allah, jaga mereka, jaga orang tua mereka, ya Allah. Mereka datang ke tempat ini untuk mencari kemuliaan, ya Allah, dan orang tua pun merestui karena mereka rindu kemuliaan. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada para wali santri kemuliaan dunia akhirat, mulia dengan anak-anak mereka, dan jadikan anak-anak mereka, ya Allah, kelak anak-anak berbakti pada orang tua mereka, yang dibanggakan oleh orang tua mereka, sukses dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, ya Allah, baik secara langsung atau melalui media-media yang telah Kau mudahkan untuk kami, ya Allah, seperti Kau mudahkan kami bergabung saat ini, mudahkan kami kelak untuk bergabung dan bertemu di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini, ya Allah, berikan kepada semua yang terjuang bersama kami, baik di pusat atau di cabang-cabang, atau kepada para ulama, habaib, para ulama dimanapun mereka berada, yang berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka segala kebaikan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, kebaikan untuk diri mereka dan kebaikan untuk keluarga mereka, ya Allah. Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan ke tempat ini, ya Allah, kirimkan bersama kami, kepada kami, ya Allah, hamba-Mu yang tulus, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Kami takut orang berbondong-bondong menuju kemuliaan, akan tapi kami tertinggal. Tidak, ya Allah, selagi kami berkumpul di tempat ini, jangan pisahkan kami. Kami ingin terus berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad, hingga di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari benci, ganti dengan cinta, cinta kepada orang, kepada sesama kami, kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga kami, cinta yang sejati, cinta yang sesungguhnya, cinta karena-Mu, cinta karena kekasih-Mu Nabi Muhammad, cinta menjadi sebab keselamatan kami di dunia hingga keselamatan di akhirat. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ampuni mereka. Jangan hukum mereka, ya Allah, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Ampuni mereka, jangan hukum mereka, ya Allah. Dan hilangkan dengki di hati kami, hilangkan benci, ya Allah, di hati kami. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini, ya Allah, jauh dari fitnah dan memfitnah. Kami mohon jaga negeri ini, ya Allah. Berikan ketentraman di negeri ini, ya Allah. Jauhkan, ya Allah, negeri ini dari malapetaka lahir dan batin, ya Allah. Jauhkan negeri ini dari perselisihan, percecokan, dari permusuhan. Kami mohon, ya Allah, lihat negeri ini dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan dari kejahatan-kejahatan, ya Allah. Engkau Maha Adil dan Engkau Maha Kuasa dan Engkau Maha Kasih, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, negeri ini, kota ini, ya Allah, kampung ini, ya. Dan kami mohon, jadikan tetangga-tetangga pesantren ini ahli surga-Mu, ya Allah. Dan kami semua tetangga-tetangga kami, ya Allah, jadikan ahli surga-Mu, ya Allah. Yang sering meninggalkan solat, jadikan ahli solat. Jauhkan kami dari judi, ya Allah. Yang saat ini sering terjadi judi. Ada judi online, ya Allah. Kadang berjudi di saat di atas sajadahnya habis tahajudan, ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari judi yang menghancurkan rumah kami, menghancurkan keluarga kami, dosa besar. Kami mohon jauhkan kami semua dari judi yang pernah terlibat dalam judi. Kami mohon Engkau Maha Kuasa, bersihkan, ampuni, dan ganti dengan rezeki yang halal dan berkah. Jauhkan dari minuman keras, ya Allah. Jauhkan, ya Allah, kami dari hal yang Kau benci dan Kau murkai. Jauhkan kami, ya Allah, dari zina yang busuk, hina, dan Kau hinakan itu, ya Allah. Zina hina di diri, zina hina di keluarga, zina hina di masyarakat, zina hina di dunia, zina hina di akhirat. Kami mohon jauhkan kami dari zina. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah.
Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum ya Allah. Dan kami mohon buka pintu halal untuknya, cukupkan dengan yang halal sehingga tidak lagi merindu melirik kepada yang haram. Dan kami mohon jauhkan lisan ini dari menggunjing pezina ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah jaga negeri ini. Dan kami mohon ya Allah jauhkan kami dari mendengki, jauhkan kami dari mendengki kepada siapapun dari hamba-Mu. Maka kami mohon ya Allah, jika ada hamba-Mu yang Kau beri karunia kenikmatan, lalu hati kami mendengki, maka kami mohon tambahkan kenikmatannya ya Allah. Jika kami mendengki ya Allah, tambahkan kenikmatannya ya Allah, dan hilangkan dengki di hati kami. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang mendengki kami karena kesuksesan kami mohon ya Allah, berikan kepadanya seperti yang Kau berikan kepada kami, dan hilangkan dengki di hatinya. Dia sukses untuk kebaikan ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka sukses, hilangkan dengki di hatinya. Ya Allah, jadikan ya Allah pesantren, madrasah, majlis para habaib, para masyayikh, para guru-guru yang ada di kiri kanan tempat ini, makmurkan majlis-majlis mereka dengan orang-orang soleh, dengan orang cinta ulama, cinta habaib, cinta para kekasih-kekasih-Mu ya Allah, saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara-saudari kami yang di Palestina ya Allah, yang di Palestina ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, dari orang-orang, dari hamba-Mu yang beriman dalam akidah yang Kau ridhai, lalu membela Palestina, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Tapi jika ada ya Allah hamba-Mu yang akidahnya sesat membela Palestina, kami mohon ya Allah, dengan pembelaan ini ya Allah berikan hidayah ya Allah, jangan sampai mereka terus dalam kesesatan ya Allah. Kami tidak rela jika ada orang membantu Palestina lalu mereka sesat akidah. Dan jika mereka orang yang tidak kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad tapi membela Palestina, kami mohon berkat pembelaannya berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Mereka membela saudara kami yang di Palestina ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Kami rindu mereka yang berbuat baik kepada orang Palestina mendapatkan hidayah dari-Mu ya Allah, dan berikan pada kami semua hidayah-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami keistiqomahan dalam kebaikan ya Allah, di dunia ya Allah kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan dan angkat derajatnya dan derajat kami semua ya Allah. Dan berikan pada kami semua panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, ya ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Insyaallah ini saja. Bila tahu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.